Dua kali berturut-turut Indonesia bertemu Singuyen di final. Dan dua kali berturut-turut pula Indonesia harus gagal meraih trofi juara. Skuad Indonesia belum betul-betul siap untuk menjadi level di Asia. Betul. Inilah yang harus diperbaiki national pool-nya. Indonesia seperti kehabisan pemain jika tidak ada pemain-pemain andalannya. Singuyen menggunakan strategi yang sama, yaitu strategi filosofi dramatisasi football. Indonesia mudah terpancing dan terlalu berbaik hati terhadap lawannya. Ketika kita bertemu Singuyen FC ini, Indonesia ini bermain sangat polos. Hingga akhirnya di periode saat ini ditangani oleh Gerard Van Nistelrooy ini. Walaupun sepak bola ini mengedepankan fair play. Ya, betul. Tapi intrik-intrik di dalam sepak bola ini adalah hal yang wajar. Bumbu-bumbu penting seperti drama-drama itu adalah bumbu-bumbu yang masuk juga ke dalam strategi permainan. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast-podcast lainnya di muka bumi bersama Saya Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup. Dan saya RT sebagai pelatih profesional berlisensi Football Manager 2008, Berdang. saya tidak habis pikir. Apa? Dua kali berturut-turut di final melawan skuad atau tim yang sama, Ya. Indonesia gagal balas dendam. Dua kali berturut-turut Indonesia bertemu Singuyen di final. Dan dua kali berturut-turut pula Indonesia harus gagal meraih trofi juara Di AFF kelompok usia. Group. Menurut Anda gimana teh sebagai pandangan sebagai seorang pelatih profesional? Iya. Menanggapi hal Indonesia gagal Oke. di dua periode terakhir melawan Nguyen FC, ini menjadi tamparan bagi setiap pelatih. Pak. Betul. Tamparan bagi setiap pelatih yang menangani timnas. Karena apa? Karena kita selalu menggaung-gaungkan level kita. Indonesia sudah berada di level Asia, bukan Asia lagi. Tenggara. Tetapi fakta yang terjadi, ini fakta. Untuk netizen dan para supporter timnas Indonesia, termasuk saya. Ini adalah fakta bahwa Indonesia belum bisa berbicara banyak, walaupun di kelompok usia. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu jangan dulu sekate-kate. Betul. Jangan dulu sompral. Betul. Toh buktinya dua periode berturut-turut berhasil digagalkan asa untuk juara tersebut oleh Nguyen FC. Betul. Artinya di sini skuad Indonesia belum betul-betul siap untuk menjadi level di Asia. Betul. Saya setuju itu. Baik dari kelompok usia maupun nanti senior. Karena di senior pun di AFF kemarin gagal. Walaupun ya dengan alasan dalih pemain U22. Iya. Tetapi inilah yang harus diperbaiki national pool-nya. Indonesia seperti kehabisan pemain jika tidak ada pemain-pemain andalannya. Artinya national pool ini dianggap tidak penting menurut saya bagi mereka. Tim pelatih yang ada di Indonesia. Tim pelatih dan jajarannya terutama Betul. ya. Betul. Karena dari skuad pun kita sangat kekurangan. Misalnya kita di periode yang kemarin atau di periode yang sekarang memakai pemain yang notabene pemain yang berada di Liga 1. Oke. Yang memiliki kesempatan bermain. Tetapi backup-backupnya ini tidak setara. Nah. Artinya national pool-nya ini tidak memadai. Ini cukup menarik ini. Betul. Berarti pelapis ya. Iya. Pelapis dari skuad inti si Garuda ini sendiri tidak cukup mengimbangi Betul. level-level Level-level pemain skuad intinya ya. Betul. Oke. Dan yang menarik teh, Apa? yang saya amati karena saya berpikir saya menganalisis lebih dalam lagi di dua periode tersebut Indonesia dikalahkan oleh Singuyen.
Singoyen menggunakan strategi yang sama di musim atau di tahun yang lalu dan di tahun sekarang. Betul, betul. Yaitu strategi filosofi dramatisasi football. Hai. Iya, betul. Itu harus kita akui. Di periode sebelumnya kita tahu semua Singoyen itu pinter acting. Betul. Dan Indonesia mudah terpancing. Betul. Dan terlalu berbaik hati terhadap lawannya. Betul. Dan di periode ini yang dimana Indonesia harus dikalahkan dengan skor 0-1 ya. 0-1. Singoyen masih menggunakan strategi dramatisasi football yang dimana kembali lagi ditanggapi oleh timnas Garuda dengan sifat baik dan sok bijaksana, si paling fair play. Iya. Ini yang menarik. Ini yang menarik sebetulnya. Kumaha? Misal betul. Pada periode-periode yang telah lalu, bahkan ketika kita bertemu Singoyen FC ini, Indonesia ini bermain sangat polos. Betul. Tidak- Seperti kertas kosong hampa. Betul. Apakah memang tadi itu si paling baik, si paling bersih gitulah yang dibilangnya ya. Bisa dibilang seperti itu. Pokoknya polos. Hingga akhirnya di periode saat ini ditangani oleh Gerard Van Nistelrooy ini. Betul. Iya. Lanjutkan. Pemain-pemain Indonesia tidak memiliki trik. Walaupun sepak bola ini mengedepankan fair play, Ya, betul. mengedepankan sepak bola indah Yap. untuk menghasilkan kemenangan, tetapi intrik-intrik di dalam sepak bola ini adalah hal yang wajar. Bumbu-bumbu penting seperti drama-drama yang dilakukan oleh setiap klub itu adalah bumbu-bumbu yang tidak masuk yang masuk juga ke dalam strategi permainan. Betul. Contohlah kita ambil di sini si paling diving Oke. Italia terkenal dengan divingnya yang Betul. itu adalah sebuah strategi dramatisasi football yang Indonesia itu tidak bisa memanfaatkan strategi yang di luar teknis. Betul. Dan seharusnya timnas Indonesia ini belajar dari Persib Bandung. Betul. Kenapa belajar dari Persib Bandung? Jelaskan. Ketika Persib Bandung bertemu dengan Bali United yang notabene di Indonesia ini memiliki strategi dramatisasi football. Betul. Kita lihat, kita objektif saja, fakta bahwa Bali United selalu menggunakan strategi dramatisasi football ketika sedang menang. Ya. Tetapi yang dilakukan Persib Bandung itu tidak tersulut emosi. Betul. Dia tidak memakai strategi dramatisasi football, tetapi memakai otak yang cerdas untuk bagaimana bisa Mengantisipasi. menyamakan kedudukan atau bahkan bisa meng-comeback hal tersebut. Menarik. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh timnas saat ini atau yang tadi terakhir di laga final dengan Gerard Van Nistelrooy. Gerard Van Nistelrooy. Betul. Setelah saya amati di pertandingan timnas Garuda di AFC atau AFF di kelompok usia sebelumnya yang ditangani oleh pelatih lokal kebanggaan kita semua yaitu Betul. Coach Indra Safri. Kita applause dulu untuk Coach Indra Brugman. Oke. Coach, Oh iya benar. Artinya kita coba bandingkan antara coach sekarang yaitu Gerard Van Nistelrooy dengan Indra Brugman. Si Gerard Van Nistelrooy ini tidak lebih baik dari seorang Indra Brugman. Bahkan dengan Fahri Hamzah. Betul. Fahri Hamzah dapat menjuarai dengan skuad U19 kalau tidak salah. Betul. Waktu angkatannya Sultan Diego Zico kalau nggak salah. Betul. Dia mampu menjuarai. Artinya di sini pelatih asing ini tidak menjamin untuk di ASEAN ini. Kita berbicara ASEAN dulu aja. Karena kita kalau Hey, pelatih asing. Hey, Bapak Erik. Hey, SPSI dan jajarannya, kalian bertanggung jawab atas kegagalan balas dendam Indonesia terhadap Nguyen Panguyen FC. Betul. Kemana Justin Hubner? Kemana Rafael Struijk? Kemana Ivar Jenner? Kemana pemain-pemain diaspora yang lainnya yang masuk kelompok umur U23? Kenapa mereka nggak dipanggil? Betul.
kalau misalkan AFF ini memang tidak masuk agenda FIFA, Betul. kalau untuk klub-klub luar negeri, oke lah, kita menoleransi lah, sedikit, walaupun sedikit Iya. kita toleransi karena memang kebutuhan mereka seperti Elkan Bagot. Elkan Bagot masih 22, tetapi sudah Ada masuk yang menarik apa? tentang Elkan Bagot yang belum kamu dan netizen ketahui. Apa? Sebetulnya Elkan Bagot adalah keturunan dari Cianjur. Sebelumnya namanya adalah Elkan Bagoy. Hei si Bagoy. Anjing. Bagoy. Betul. Fakta yang menarik. Betul, fakta yang Oke, menarik. lanjutkan Harus kalian Teh. tahu. Artinya di sini adalah tim-tim Liga 1 yang lainnya. Seperti oke lah Bali United mengirimkan James Oke, Raven ya. Raven. Oke, tidak apa-apa. Ini Dewa United ini kemana? Seperti tidak memiliki jiwa nasionalisme. Hai. Dewa 19 FC Ahmad Dhani, coba dengar kami. Coba. Kenapa Dewa 19 tidak mengirimkan Rafael Struijk ke skuad Garuda Muda? Betul, padahal skuad Garuda Muda ini membutuhkan. Sangat membutuhkan sekali. Karena Jens Raven itu pelapisnya adalah Hoki Caraka. Kita tidak meng-underestimate Hoki Caraka. Bukan, cuman kita jujur aja. Kita jujur coba. Levelnya beda. Levelnya beda. Hoki Caraka, tapi nggak hoki. Betul. Mandalika, Bung. Kembali ke Mandalika. Oke, kembali lagi. Kesalahan adalah tidak memanggilnya Beberapa diaspora. Salah satunya yang penting tadi adalah Rafael Struijk Betul. yang dimiliki oleh Dewa United. Betul. Malah memainkan Hoki Caraka yang jelas-jelas nggak hoki. Iya. Di sini Hoki Caraka beberapa kali dimainkan tetapi tidak memberikan impact apapun. Betul, Kita selalu harus mengalami objektif. kebuntuan. Kita harus berbicara fakta Oke. soal itu. Kenapa? Kenapa para pemain diaspora yang dianggap penting? Artinya di sini kita menyadari bahwa PSI ini, Oke. Timnas Indonesia ini tidak serius. Walaupun Piala Ciki, cobalah sedikit serius. Jangan berbicara dulu Piala Asia. Janganlah dulu bicara Piala Dunia. Kita di AFF aja susah ngelawan Thailand. Bahkan melawan Malaysia pun, melawan Filipina pun kemarin. Terseok-seok. Terseok-seok. Melawan Filipina harus kita bisa mencetak gol akibat gol bunuh diri dari Robby Darwish. Yang diciptakan oleh Robby Darwish maksudnya. Nah di sini, apakah kita hanya bisa mengalahkan Brunei Darussalam saja? Ya Dengan maaf sangat nih, mudah? kan Brunei Iya. levelnya jauh di atas tim Garuda. Jelaslah mereka mudah dikalahkan. Betul. Tapi ketika menghadapi tim-tim yang cukup kuat seperti Thailand, seperti Vietnam yang dimana kembali lagi saya tegaskan bahwa strategi dramatisasi footballnya ini cukup mengganggu, cukup membuat Indonesia kesulitan. Iya, dan itu berhasil dilakukan. Betul. Dan itu hal yang sah di dalam sepak bola, sebuah intrik-intrik yang terjadi. Justru yang saya sesali dari pertandingan di final melawan Vietnam di periode ini ya. Kenapa Indonesia ini terlalu menjadi tim yang terkesan sok paling fair play. Oke. Ketika pemain lawan melakukan provokasi-provokasi yang memancing emosi-emosi para pemain Indonesia, Indonesia cenderung sudahlah, cenderung kalem aja. Kenapa nggak dibalas dengan strategi ngeyel aja Ya, gitu, betul. drama lawan drama, oke. Iya, siapa yang lebih menang di drama ini? Dan yang saya soroti juga adalah strategi pelatih dari Gerard Van Nistelrooy ini. Iya. Di babak pertama sudah jelas terlihat strateginya acak-acakan. Betul, betul. Salah strategi jelas. Kenapa di babak kedua masih telat mengubah strategi? Iya. Iya, betul. Ini merupakan sebuah perjudian Mr. Beteng sebetulnya. Saya sebagai pelatih sepak bola profesional ini berlisensi football manager, saya menyoroti Gerard Van Nistelrooy ini tidak bersungguh-sungguh di laga final. Karena apa? Karena pemain yang dimainkan ini pemain yang hanya bisa
memainkan bola dari ke kaki tanpa ada peluang sedikit. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa si Gerard Van Nistelrooy ini berbuat atau menggunakan strategi konyol? Iya, betul, betul. Seperti kita lihat Frankie Misa. Oke. Emang Frankie Misa tidak bermain jelek di sini. Oke. Tetapi ada keputusan-keputusan yang membuat Indonesia tertekan. Iya. Dan itu tidak dirubah di babak kedua. Betul. Seperti Dominikus Dion, itu bermain tidak ada yang jelek sebetulnya. Iya. Tetapi kita membutuhkan gol. Kita membutuhkan serangan-serangan yang lebih atraktif lagi. Di sini kita tentu saja membutuhkan Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Yap. Tony Firmansyah ini untuk menetralisir lini tengah. Kemana? Arkan Fikri ini untuk mendistribusikan bola ke Itu depan. kenapa otaknya si pelatih ini alias si Gerard Van Nistelrooy kenapa sungguh dangkal sekali. Betul. Tidak mencapai strategi yang maksimal. Ya. Terkesan seperti bercanda. Dan satu lagi yang sungguh sangat-sangat saya sesalkan, kembali lagi pemain kebanggaan kita semua yaitu Kakang Rudianto dihujat oleh netizen, entah netizen supporter mana. Betul. Dengan Robby Darwis tentu. Dengan Robby Darwis. Kemarin udah Robby Darwis. Sekarang di final lagi. giliran Kakang. Karena gol yang tercipta tidak lepas dari kesalahan seorang Kakang. Hei kalian, oknum-oknum supporter yang suka menjelek-jelekan Kakang dan Robby Darwis. Andai kata yang berbuat salah adalah bukan pemain Persib, saya yakin itu tidak akan terjadi. Betul, betul, betul. Entah kenapa supporter-supporter di Indonesia ini seperti ini gitu. Selalu mengkelompok-kelompokkan pemain dari klub mana dan klub apa. Padahal ini kita timnas Indonesia, kita berjuang untuk timnas Indonesia. Artinya kita harus dukung lah. Maksudnya memang kesalahan ini pemain memang profesional, tetapi sebuah kesalahan bukan hal yang mutlak diinginkan oleh pemain Nah, tersebut. betul. Kenapa harus digoreng habis-habisan? Kenapa harus dihujat habis-habisan? Betul. Sementara media-media asing memuji kinerja seorang Robby Darwis. Betul, betul, betul. Dan juga sebelum match, Oke? pelatih Vietnam ini faktanya memuji Kakang Rudianto. Nah, Dia pemain di usia yang segitu bisa bermain dengan tenang dan dewasa. Dan secara kalian tidak sadari, Robby Darwis ini menggendong timnas, Mr. Beta. dengar kalian? Bayangkan dari match pertama melawan Brunei sampai final tadi, Robby Darwis tidak tergantikan sama sekali. Artinya apa? Kalian hanya menghujat dari satu kesalahan ketika dia bisa berjuang dari 5 match yang ada Betul. Betul, saya setuju. tanpa tergantikan. Saya Robby setuju, Darwis ada Teh. di mana-mana. Robby Darwis menggendong timnas dari match awal hingga sampai ke final. Betul. Dan tetap masih kalian hujat. Bahkan dari andil 8 gol timnas ke gawang Brunei, Robby Darwis menciptakan 3 assist dan melawan Filipina pun memecahkan deadlock. Betul, betul. Kalian kemana selama ini? Nonton timnas enggak? Mari bersama-sama membela Garuda di dada, bro. Betul. Jangan kalian hujatlah para pemain Persib. Betul. Ya, andai kata saya bilang tadi, andai kata 2 pemain tersebut yaitu Kakang dan Robby bukan pemain Persib, tidak akan terjadi penghujatan seperti ini. Betul, betul. Oke lah ada kata-kata seperti, oh throw in doang yang Robby bisa. Oke. Kalian akui, para netizen harus kalian akui. Ya, akui. Bahwa jika tidak ada throw in torpedonya Robby Darwis, tidak akan ada peluang tercipta di timnas Indonesia. Tidak ada. Camkan itu. Robby Darwis, Kakang Rudianto, kalian terbaik. Kalian bersama kami. Di mata saya, kalian yang terbaik dan hanya satu kelemahannya. Apa? Kalian itu polisi. Robby Darwis TNI. TNI. Robby Darwis. Saya Hariwang. Kenapa? Dipanggil surat tugas pas lagi bagus-bagusnya. Duh, iya lagi. Ya. Pokoknya mah jangan lupa Like, komen, subscribe. nyalakan lonceng barudak. Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum. Salam. Anjing.